kandung bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke, saya lihat dari Rizky 2R ini lahir tanggal 3 Februari tahun 97, berarti dia berunsur api. Setelah itu Harsa Rahayu 7 Juli tahun 2001, berarti dia berunsur logam. Kalau dibilang rumah tangga mereka ini di awal-awal rumah tangga mereka yang saya lihat sih bagus-bagus aja. Tapi setelah menjalani perjalanan rumah tangga setahun, 2 tahun, ini akan banyak gejolak dalam rumah tangga mereka. Karena yang perempuannya akan terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak mengalah, itu yang saya lihat. Tahun pertama sih bagus-bagus saja, komunikasinya juga oke. Tapi sudah mulai masuk ke akhir tahun ke-1 itu mau masuk tahun kedua, itu akan banyak gejolak-gejolak di rumah tangga mereka. Karena pasangannya ini kan orangnya agak sedikit keras, yang cowoknya ini agak keras. Sedangkan yang perempuan ini tipikal orang kalau ada masalah apapun dia mendam, dia simpan, dia mendam gitu. Itu yang saya lihat. Di awal-awal sih nggak begitu berat ya, tapi setelah mulai berjalan 1 tahun itu akan ada banyak cobaan. Karena tipikal Rizky ini tipikal orang yang suka kadang-kadang dia sama pasangan tuh agak sedikit cuek, karena dia selalu care dengan orang-orang di luar. Kayak teman-teman dia agak peduli dengan temannya, terlalu care dengan teman-temannya, jadi dia agak sedikit cuek dengan pasangannya. Sedangkan orang logam ini kan tipikal perempuan yang pengen diperhatiin, pengen dimanja, kan seperti itu. Jadi akan ada cekcok nanti, dan karena nanti yang perempuannya merasa agak terasa tersakiti gitu, perasaannya agak sakit gitu karena sedikit dicuekin. Kalau mau supaya rumah tangga mereka langgeng, sedikit banyaknya yang cowoknya dong agak sedikit care dengan pasangannya, jangan terlalu sedikit-sedikit nongkrong dan saat teman atau nongkrong dengan orang-orang terdekat ya kurang-kurangin. Jadi karena pasangannya kan pengen diminta diperhatiin, karena kan dia seorang perempuan yang manja, pengen diperhatiin, dan dia tipikal orang yang kalau marah itu ceweknya tuh diem. Kalau dia marah pasti dia diem, tidak seperti yang cowoknya. Kalau cowoknya ini kalau dia marah dia akan ungkapin dan dia akan cuek dan tahan. Kalau dia bertengkar, mereka dua ini bertengkar, pasti akan lama jeda emosinya. Kadang-kadang kan orang kan ada habis bertengkar mungkin akan damai setengah jam, 2 jam atau 1 hari. Kalau ini agak mungkin sedikit panjang, bisa sampai 2-3 hari. Kalau dilihat dari jawaban aku, yang akan dominan nanti yang jujur aja, bukan cewek sih, yang cowoknya agak sedikit pelit loh. Jadi ini akan membuat cekcok dalam rumah tangga mereka tuh keuangan deh. Memang sifatnya orangnya seperti itu. Ya, dia akan mengatur. Dan agak sedikit perhitungan ya dalam keuangan. Pasti akan terganggu rumah tangga. Kalau agak pasangan kita yang laki-laki agak sedikit memperhitungkan keuangan untuk rumah tangga, ya sedikit banyak kan pasti akan sedikit pengaruh dalam rumah tangga, kan pasti akan ada cekcok kan seperti itu. Ya itu kan omongan mereka, ajang perlombaan. Ya gini aja sih, jadi teman-teman juga bisa lihatlah di Instagram itu pre-wed Iki diupload lebih awal kan dari pernikahan yang ini mantannya. Jadi ya udahlah, kalau memang itu mereka berasumsi itu perlombaan ya silahkan aja kan mereka. Tapi kan kita kan sudah memang persiapan sudah lama gitu, termasuk pre-wed juga udah ada gitu kan. Terus persiapan dari WO-nya juga boleh ditanyalah WO-nya juga persiapannya berapa lama gitu. Jadi nggak ada ajang perlombaannya, mudah-mudahan diniatkan sebagai untuk ibadah aja. Iya, alhamdulillah kita tuh kenal udah berapa lama ya? 8 bulan kurang lebih. Ya. 8 bulan dari April. Dari April ya kan. Alhamdulillah udah kenal cukup lama dan memutuskan bahwasanya Echa adalah pilihannya. Ya pertama memang kita minta petunjuk sama Allah juga, sama-sama saling mendoakan. Kalau memang jodohnya ya Allah lancarkan, Allah dekatkan gitu ya. Dan Iki juga minta restu dari orang tua juga gitu. Dan pertama kali juga Iki mengenal Echa, yang Iki suka itu karena memang dia kayaknya suka sama anak kecil yang ngayomi ya deh ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah. Lagi proses belajar juga karena Iki punya status, punya anak juga, dan adik Echa juga bisa menerima untuk status itu Masya Allah banget sih kalau menurut Iki. Karena nggak semuanya yang bisa menerima masa lalu, udah gitu ruang lingkup entertain itu kadang nggak bisa, banyak yang nggak terima lah gitu ya.
banyak yang nggak bisa terima. Jadi alhamdulillah Eca bisa nerima itu semua. Insya Allah doain kami lah. Sebenarnya bukan ketakutan untuk trauma yang masa lalu, tapi kita tuh lebih menjaga perasaan dan keluarganya mereka. Jadi kalau untuk Iki sendiri ya mungkin mau dikatain gimana juga, ya Iki yang tahu keluarga Iki, kehidupan Iki kemarin itu seperti apa, ya Iki udah bisa memahami hal itu gitu, udah terbiasa. Tapi kan adik Eca dan keluarganya itu kan belum terbiasa hal itu dan belum tahu juga bahwasanya pemberitaan itu seperti apa. Terkadang diberitain yang nggak baik, kadang yang baik. Udah gitu belum lagi komentar-komentar netizen yang mungkin menyudutkan, yang menjatuhkan, menyungkurkan. Jadi ya kalau untuk Iki sendiri udah terbiasa gitu. Tapi kalau untuk adik Eca sendiri dan keluarga butuh proses untuk penyesuaian itu gitu. Jadi Iki makanya nggak mau publik juga, dan alhamdulillah Eca orangnya yang memang bukan untuk mengejar ke situ sih gitu. Nah Iki agak sedikit sulit juga untuk mencari seorang pasangan gitu. Karena memang ya itu tadi, banyak yang mungkin mau atau ingin sama Iki itu karena memang tanda kutip tadi gitu. Iya, karena entertainnya mungkin gitu. Nah itu yang sulit untuk membedain. Tapi alhamdulillah ada Eca sendiri, dia tidak ada sedikit pun niat untuk ke situ sih. Makanya dia santai aja mau dipublik atau enggak, ya itu gimana abang yang paham katanya gitu. Karena abang yang tahu lingkungan entertain itu, jadi Hersa ya lebih baik mengikuti arahan dari Bang Iki kan, karena memang beliau yang udah tahu asam garamnya entertain itu seperti apa gitu. Jadi Hersa nggak mau lebih menjaga aja sih gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.